Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pejuang coding, perkenalkan nama saya Tria Juliana Fitri. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa pembelajaran tentang Flutter. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pembelajaran pertama kita, yaitu pengenalan Flutter dan aplikasi pertama. Sebelum masuk ke pengodingan, alangkah baiknya kita mempelajari terlebih dahulu. Apa sih itu Flutter? Nah, Flutter adalah sebuah framework buatan dari Google yang digunakan untuk membangun aplikasi mobile yang mendukung lebih dari satu platform. Framework ini menggunakan bahasa pemrograman Dart dan bersifat open source sehingga siapapun dapat menggunakannya. Kelebihan Flutter salah satunya yaitu dapat menjadi pilihan jika membutuhkan aplikasi yang berjalan lebih dari satu platform, yaitu seperti web, Android, iOS, dan sebagainya. Nah, kelebihan Flutter lainnya, proses pembuatan aplikasi lebih cepat dan biaya produksi produk tentunya lebih murah ketimbang native app lainnya. Bahasa pemrograman pada Flutter ini adalah bahasa pemrograman Dart yang menggunakan konsep OOP dan sintaksnya juga lumayan mirip dengan Java dan JavaScript. Sehingga bagi kamu yang sudah menguasai konsep OOP akan familiar dengan yang namanya Flutter ini. Nah, ketika kita mempelajari Flutter, kita bakalan kenal dengan beberapa istilah. Istilah yang pertama yaitu material design. Nah, material design ini merupakan referensi untuk para desainer dalam mendesain sebuah aplikasi yang lebih baik. Di antaranya itu ada layout, navigasi drawer, button navigasi, dan lainnya. Istilah yang kedua yaitu widget. Nah, widget ini bakalan sering kali kita ketemu saat kita mulai coding di Flutter ini. Widget ini dalam dunia nyata dapat diasumsikan dengan secangkir kopi. Nah, secangkir kopi ini merupakan benda, dan bagian dari secangkir kopi ini juga terdapat 3 benda, yaitu cangkir, kopi, dan air. Nah, ketiganya itu berhubungan yang disatukan menjadi secangkir kopi. So, jika dihubungkan dengan widget, maka sebuah aplikasi yang dibangun dengan Flutter juga terdiri dari beberapa widget. Nah, dapat dilihat pada app bar widget, di dalamnya terdapat tag widget, dan pada body itu ada hello world, itu juga merupakan tag widget. Nah, mereka itu sama-sama widget dan digabungkan dengan kumpulan beberapa widgetnya, yaitu seperti app bar tadi. Di dalam app bar widget terdapat tag widget, yaitu tulisan welcome to Flutter. Nah, jadi begitulah kurang lebihnya. Mengenai IDE yang digunakan pada Flutter ini dapat menggunakan berupa Android Studio, Visual Studio Code, dan sebagainya. Nah, saya sendiri menggunakan Visual Studio Code. Kenapa? Dikarenakan lebih mudah dalam menggunakannya. Berikut adalah link instalasi Flutter. Dapat dicatat ya teman-teman sekalian, agar kamu juga bisa menggunakan aplikasi Flutter ini dalam membuat sebuah aplikasi mobile. Oke, cukup sekian untuk pengenalan Flutter. Sekarang kita akan melanjutkan membuat aplikasi pertama. Nah, sebelum membuat aplikasi pertama, yang harus kita lakukan adalah membuat project baru. Dan membuat project baru ini tentunya kita harus membuka IDE yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan IDE Visual Studio Code. Untuk membuat project baru itu yang saya ketahui dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara klik view, habis itu pilih command parent, atau bisa juga dengan Ctrl Shift P pada keyboard. Nah,
nanti juga akan muncul seperti ini, yaitu Flutter New Application Project. Kita pilih. Nah, selanjutnya kita arahkan kita mau menyimpan project kita itu di mana. Kebetulan saya ingin menyimpannya di database tugas akhir, yaitu mobile. Nah, select a folder, akan muncul nama default dari sistem ini Flutter Application 1. Nah, di sini bisa kita ubah, yaitu misalnya aplikasi baru, yaitu kita untuk membuat project baru. Setelah itu enter, nanti akan muncul beberapa file yang berhubungan dengan project Flutter. Nah, ini dia di main.dat. Di main.dat ini terdapat sintak default yang diberikan oleh sistemnya. Nah, ini cara yang pertama. Oke, untuk cara yang kedua, ini kita cancel aja dulu ya. Cara kedua itu bisa dilakukan dengan Flutter terminal, yaitu new terminal tadi. Dapat kita klik, mohon maaf agak sedikit lambat ya. Nah, atau saya tulis di sini saja ya, di notepad aja. Sepertinya jaringan sudah mulai tidak stabil. Oke, nanti di terminal itu kita akan membuat create Flutter nama projectnya misalnya tadi aplikasi baru. Nah, setelah itu enter, nanti bakalan muncul arah kita mau menuju kemana, itu kita masuk ke aplikasi baru tadi, yaitu dengan cd aplikasi baru. Nah, setelah kita berada di file aplikasi baru, untuk menjalankan Flutter tersebut kita bisa menggunakan Flutter Run. Nah, nanti juga dia akan muncul sama seperti yang kita gunakan cara pertama ini tadi. Nah, dan pada penggunaan view ini, jika kita ingin menjalankan pada emulatornya, itu bisa dengan F5 pada keyboard. Nah, hal yang harus diingat dan yang terpenting ini dalam membuat project baru, harus pastikan terlebih dahulu komputer kamu itu aktif layanan internetnya. Kenapa? Dikarenakan akan terjadi error jika layanan internetnya itu tidak aktif. Nah, jadi begitu untuk membuat sebuah project baru. Nah, jadi ini adalah aplikasi pertama yang sudah saya buat, mana dimulai dengan penulisan import. Nah, apa sih import itu? Import ini adalah mendeklarasi atau mengimpor library yang dibutuhkan pada sebuah aplikasi ini, yang mana aplikasi ini membutuhkan material .dat. Nah, yang kedua ini terdapat void main. Void main ini fungsi yang akan dieksekusi pertama kali saat aplikasi dibuka. Nah, setelah itu dia akan run up class myapp. Nah, class myapp ini dia tadi yang di bawah, yang merupakan widget yang menggunakan widget stylus widget. Nah, stylus widget itu apa lagi sih? Nah, jadi stylus widget itu merupakan kelas widget yang nilainya itu tidak bisa diubah. Dan untuk membuatnya itu dengan membuat class action. Nah, class action ini dari kelas TextWidget. Nah, TextWidget widget. Nah, itu kurang lebihnya. Dan di dalamnya itu terdapat susunan widget yang akan digunakan untuk membuat sebuah aplikasi baru. Nah, yang pertama itu
return material up yang mana mengembalikan nilai material up. Material up ini widget yang membungkus beberapa widget yang menggunakan tema material design. Nah, yang sudah kita jelaskan pertama tadi. Makanya itu kita harus mengimport terlebih dahulu material .NET-nya. Jika tidak ada ini, maka tidak dapat dijalankan aplikasi ini. Karena dia tidak tahu memanggil siapa. Nah, gitu. Untuk yang kedua ini ada home keyword. Nah, keyword ini widget untuk struktur dasar material desainnya. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah aplikasi itu kita menggunakan keyword. Yang kedua ini ada akbar. Akbar ini widget untuk membuat akbar ya, yang di atas aplikasi biasanya. Nah, ini contohnya misalnya ini aplikasi yang di atas ini. Nah, yang di dalamnya ada tulisan yaitu text widget dengan titel judulnya aplikasi Hello World. Nah, jadi kalau misalkan ini sebuah aplikasi, nah yang di atas ini yang 01 aplikasi pertamaku. Nah, di sini dia akan tulisan aplikasi Hello World. Nah, gitu. Yang di body-nya itu terdapat widget center yang merupakan untuk membuat tulisan yang di dalamnya itu menjadi ke tengah. Nah, yaitu text widget pada Hello World. Jadi begitu kurang lebih mengenai aplikasi pertama. Mohon maaf tidak bisa di running hasil project yang kita buat karena jaringan koneksi saya sedang terganggu. Namun begitulah kurang lebihnya. Dan untuk lebih pahamnya lagi, the next to pembelajaran kedua yaitu tentang text widget. Di situ kamu bakalan pelajari text widget lebih dalam lagi, gimana dalam perwarnaannya, fontnya, dan sebagainya. Oh ya, satu informasi bahwa default warna dari Flutter tersendiri adalah berwarna biru. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu ingin mengubah warna merah, warna kuning, nah itu akan kita pelajari di text widget. Sampai jumpa di pembelajaran kedua. Thank you. Kita lanjut ke pembelajaran kedua kita yaitu tentang text widget. Nah, di sini saya sudah membuatkan project tentang text widget. Nah, jadi untuk bagian import dan mainnya itu masih sama seperti pada pembelajaran yang pertama. Nah, untuk kelasnya juga masih menggunakan kelas MyApp. Nah, ini dia. Dan untuk akbarnya tersendiri juga masih sama. Di sini yang mengalami perubahan yaitu pada body. Nah, pada body terdapat widget color, container, dan juga ada textile. Nah, jadi langsung saja ya saya jelaskan. Untuk center ini yaitu text widget yang akan mengontrol semua tulisan ini yang berada di tengah. Dan container widget ini akan membungkus semua widget-widget ini. Nah, container ini nanti akan menghasilkan sebuah bingkai-bingkai sehingga dia menggunakan width dan height, yaitu yang mana width-nya 150, untuk height-nya itu 100. Dan warna dari bingkai tersebut yaitu berwarna light blue. Nah, jadi nanti tulisan ukurannya itu lebih kurang seperti persegi panjang. Nah, gitu ya. Dan untuk di dalam bingkai tersebut itu terdapat text widget yang tulisannya saya sedang melatih kemampuan Flutter saya. Nah, di dalam text widget ini juga terdapat textile. Textile ini fungsinya untuk memanipulasi tulisan pada text widget. Nah, yang dimanipulasinya itu berupa warna, jenis tulisannya, dan juga ukurannya. Nah, jadi di dalam textile ini untuk warnanya dia menggunakan color white. Jadi nanti tulisannya akan berwarna putih. Dan untuk tulisannya itu font style italic. Itu berarti nanti tulisannya akan miring. Dan untuk font white-nya itu
W700 itu artinya nanti akan tebal tapi seukuran dengan 700. Nah gitu. Dan ukuran dari tulisan semua ini itu ukurannya adalah 20. Nah, jadi itu saja yang saya gunakan pada text widget ini. Dan untuk lebih pahamnya lagi bisa melihat website-website lainnya. Dan sampai jumpa di pembelajaran ketiga, yaitu tentang row dan column widget. Oke, see you dan thank you. Oke, berjumpa lagi di pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang row dan column widget. Nah, langsung saja kita buka projectnya. Nah, jadi column itu adalah yang akan membuat text widget ini dengan tampilan horizontal. Sedangkan row di sini akan menampilkan text widget ini secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah. Nah, jadi untuk import dan mainnya ini masih sama, yang mana akan di running class my app. Dan untuk app barnya kita gantikan dengan tulisan row dan column. Nah, jadi pada bodinya ini yang pertama kali kita panggil adalah widget column. Nah, di dalam widget column ini terdapat bermacam widget. Yang pertama itu tentang main alignment. Nah, jadi main alignment itu fungsinya untuk mengatur posisi widget yang di dalamnya, yaitu untuk row dan column. Nah, perlu diingat main alignment ini dengan cross axis element ini hanya dimiliki oleh si column dan row. Jadi mereka tuh berfungsi untuk si column dan row. Nah, begitu juga yang crossnya ini dia juga untuk mengatur posisi widget. Nah, dimisalkannya itu misalnya nih pada row. Nah, pada row itu kan tadi telah dikatakan bahwa row itu vertikal. Nah, jadi dia nanti akan menyarankan baris-barisnya ini menjadi vertikal. Nah, yang untuk crossnya dia akan mengajarkan bagaimana ketiga tulisan ini menjadi vertikal, jadi sejajar gitu. Misalnya ini saya contohkan aja di notepad. Nah, jadi nanti tulisannya teks 4, teks 5, teks 6. Nah, sejajar, tidak seperti ini misalnya. Nah, ini kan tidak sejajar namanya. Itu fungsi dari keduanya. Begitu juga untuk kolom tadi kan itu horizontal. Nah, gini. Jadi sama-sama pastinya itu satu gitu. Jangan sampai nanti yang satu agak ke pinggir, yang satunya juga demikian. Jadi itulah kurang lebih fungsi dari main axis element ini dengan cross axis element ini. Yang keduanya itu berkaitan. Nah, jadi begitulah kurang lebihnya tentang row dan kolom. Jadi hidden ini yaitu dalam bahasa Indonesianya anak-anak. Nah, jadi di dalam hidden ini terdapat banyak anak, yaitu terdapat banyak text widget. Text widgetnya di sini tidak hanya satu, makanya itu dia menggunakan children. Jika dia hanya menggunakan kill, nah nanti yang lainnya itu tidak akan dieksekusi karena kan cuma satu anak, sedangkan ini banyak. Nah, gampang kan untuk masalah row dan kolom ini. Oke, cukup sekian. Sekarang akan kita lanjutkan ke pembelajaran yang keempat kita, yaitu tentang container column. See you and thank you. Oke, kita lanjut lagi ke pembelajaran yang terakhir, yaitu tentang container widget. Nah, jadi container widget itu tadi udah kita gunakan ya pada pembelajaran yang kedua. Nah, di sini akan dijelaskan lebih rinci lagi mengenai container widget. Jadi container widget ini
merupakan widget yang membungkus widget-widget lainnya yang nantinya ini akan memiliki properti-properti bingkai. Nah, yang sudah pernah saya katakan sebelumnya, yaitu nanti akan ada padding, margin, border radius, dan lainnya. Nah, jadi untuk import dan mainnya itu masih sama, dan untuk uppernya kita gantikan dengan latihan kontainer. Nah, jadi pada kontainer ini kita memberikan warnanya itu adalah warna merah. Dan untuk margin tersendiri itu merupakan kita panggilnya itu edge inset itu dari kiri, atas, bawah, dan sampingnya itu ini ukurannya. Dan untuk padding itu sendiri yaitu sebuah jarak antara konteksnya. Nah, jadi kita membuat jaraknya itu untuk bottomnya itu 20, yaitu bawahnya, dan topnya atasnya juga 20. Nah, selanjutnya kita memanggil kontainer lagi, yaitu untuk marginnya ini. Jadi dalam kontainer itu nanti ada margin, terus di dalamnya ada paddingnya. Itu kita membuatkan marginnya lagi, yaitu dengan ukurannya itu 10. Nah, untuk box decorationnya, ada yang ketinggalan tadi. Edge ini untuk mendefinisikan arahnya. Jadi kalau only itu untuk arah yang tertentu, kalau yang ini dari ukuran atas bawahnya ini, dan ini adalah untuk semuanya. Jadi semuanya itu berukuran 10. Nah, jadi itu ya maksud yang kita tadi itu. Dan selanjutnya adalah tentang box decoration. Nah, box decoration ini untuk menampilkan dari objek sebuah box tadi, yaitu yang di dalamnya terdapat border radius. Nah, border radius visual ini nantinya itu dia untuk menampilkan bingkai-bingkainya itu tidak peta seperti ini. Nah, ini kan peta gitu kan. Nah, ini nanti dia bakal ada lengkungan di ujungnya. Nah, lengkungan ujungnya itu sekitaran ukuran 20. Dan bakalan ada gradient, yaitu linear gradient, yaitu nanti akan ada seperti kayak garis-garis gitu warnanya. Dan untuk N-nya itu kita memang began dan N-nya itu awal dan akhirnya itu untuk top light dan bottom light. Nanti untuk yang kiri, atas kiri, dan juga bawah kanan. Nah, untuk warnanya di sini kita menggunakan 2 warna. Makanya itu dia memanggilnya memakai method color. Nah, jadi method color untuk color pakai S karena lebih dari 1. Dan di dalamnya terdapat color amber, color blue. Nah, ini karena lebih dari 1 warna. Nah, jadi gitu untuk kurang lebihnya mengenai container widget. Untuk tidak penasaran, boleh langsung di copykan saja ini sintaksnya dan lihat hasilnya. Dan cukup sekian dan terima kasih untuk video saya ini, yang mana terdapat 4 pembelajaran, dan semoga pembelajaran ini akan bermanfaat. Dan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat penjelasan yang salah ataupun yang lain halnya. Yang namanya juga manusia, kita juga sama-sama sedang belajar. Dan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai selesai. Oke, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.